Ibu, ini akhir-akhir ini tuh saya tuh merasa lemas, terus nafsu makannya juga berkurang, terus hasil saya tuh keluarnya sedikit. Saya takut anak saya nanti kayak cukup untuk nutrisinya. Oh, Ibu ini udah melahirkan hari keberapa Ibu? 3. Oh iya. Oke, baik Ibu. Jadi nanti saya akan periksa dulu ya Ibu ya. Baik Ibu, tadi sudah dilakukan pemeriksaan tekanan darah, nadi, suhu, dan pernapasan ya Bu ya. Alhamdulillah semuanya normal. Sekarang saya akan memeriksa fisik Ibu ya. Cuci tangan 6 langkah. Ibu, saya izin untuk membuka pakaian bagian atas ya. Baik, payudara Ibu simetris kanan dan kiri ya, teraba tidak keras, teraba lunak. Kemudian ini kolostrumnya sudah keluar ya Ibu ya sebenarnya. Ya, sebenarnya sudah keluar, tapi kata Ibu tadi keluarnya baru sedikit-sedikit ya. Iya. Nah, itu normal ya Ibu ya, karena baru hari ketiga juga. Nah, jadi sekarang saya akan melakukan pijat oksitosin. Pijat oksitosin itu yang bertujuan untuk nantinya bisa melancarkan ASI Ibu. Sebelumnya saya periksa perutnya dulu ya Bu ya. Baik, TFU-nya teraba 3 jari di bawah pusat. Nanti saya hanya akan melakukan pijat oksitosin saja. Oke, saya bantu memakai pakaian kembali. Ibu bisa turun ya. Baik Ibu, ini pakaiannya sudah dilepas ya. Ibu bisa condong ke depan badannya dengan menentukan kedua tangan ya Ibu. Ya, seperti ini. Saya akan melakukan pijat oksitosin. Oke, Bapak bisa ke sini untuk menemani ibunya ya. Saya akan menunjukkan cara untuk melakukan pijat oksitosin. Nanti Bapak bisa sering melakukannya kepada ibu. Jadi yang pertama itu dari sini dipijat secara memutar seperti ini dengan tekanan ya Bapak. Jadi pijat oksitosin ini bisa dilakukan 3 sampai 5 menit ketika melakukannya. Ya, sudah seperti itu ya. Nanti insya Allah dengan melakukan pijat oksitosin, ASI-nya akan perlahan lancar. Baik, sekarang kita akan mencoba untuk melakukan senam nifas ya Bu. Baik Ibu, untuk senam nifas di sini kita akan melakukan 3 tahapan ya. Yang pertama adalah relaksasi nafas, kemudian yang kedua senam kegel, dan yang ketiga adalah peregangan pada kaki dan juga otot-ototnya ya Bu ya. Dan sekarang Ibu bisa relaksasi dulu dengan menarik nafas dari hidung, perlahan dikeluarkan lewat mulut. Sekali lagi Bu. Oke. Nah, yang kedua kita akan melakukan senam kegel ya Bu ya, dengan menyangga tulang ekor. Bisa dilakukan dengan bantal. Nah, sekarang Ibu tidak perlu menggunakan bantal ya. Maaf, saya angkat dulu. Oke, Ibu bisa angkat dulu ya, pada tulang ekor ya Ibu. Apakah sudah dirasa nyaman? Sudah, kakinya ditekuk. Kemudian meletakkan perut di bagian bawah kaki ya Ibu. Di sini ya. Kakinya bisa dijajarkan dengan pinggang ya Ibu ya. Nah, seperti ini, diluruskan saja. Untuk gerakannya, Ibu bisa seperti menahan kencing ya Ibu ya. Ibu bisa dibersamai dengan relaksasi. Ibu bisa menutup mata, kemudian tarik nafas lewat hidung, dikeluarkan lewat mulut sampai benar-benar relax. Sudah nyaman ya Ibu ya. Baik, sekarang yang ketiga adalah melakukan peregangan. Saya ambil lagi bantalnya. Oke. Peregangan pada kaki ya Ibu ya. Sekarang Ibu bisa memutar kaki Ibu, pergelangan kaki
Ya, seperti itu. Kemudian tangan bisa digunakan untuk menyangga ya Bu ya. Selama kurang lebih dihitung hitungan 1 sampai 8. Kemudian sebaliknya, kaki kiri yang ditekuk dan kaki kanan yang diluruskan. Baik Ibu. Sudah. Nah, jadi nanti ketika di rumah Ibu bisa melakukan senam ini 3 tahapan tadi. Satu hari cukup sekali saja, bisa di pagi hari ya Ibu ya, ataupun di sore hari. Itu nanti insya Allah akan membantu penyembuhan Ibu dan pemulihan Ibu dalam masa nifas ini. Baik Ibu. Sekarang untuk pemeriksaannya sudah selesai, kita akan konseling ya Bu. Baik Ibu, tadi kita sudah melakukan pemeriksaan ya Ibu ya. Alhamdulillah dari pemeriksaan fisik semuanya normal pada Ibu. Hanya saja tadi tentang kekhawatiran Ibu untuk ASI yang tidak cukup pada bayi itu wajar ya Ibu ya. Namun pada hari pertama sampai hari ketiga ASI memang keluarnya hanya sedikit. Itu biasanya disebut dengan kolostrum. Itu hari ke-1 sampai ke-3 itu adalah hal yang normal. Kemudian bayi juga belum membutuhkan asupan yang banyak karena lambungnya masih sebesar kelereng. Jadi ASI yang keluar itu kaya akan nutrisi yang disebut dengan kolostrum tersebut. Jadi insya Allah cukup untuk bayinya. Dan kemudian ASI akan lancar itu biasanya di hari ke-3 sampai hari ke-5 itu ASI sudah mulai lancar. Nah makanya tadi dengan pijat oksitosin yang nantinya bisa dilakukan oleh suami di rumah ya akan membantu pengeluaran ASI Ibu akan semakin lancar. Kemudian penyebab ASI sedikit juga bisa jadi karena posisi bayinya yang salah, yang kurang nyaman, ataupun kondisi Ibu yang stres atau cemas ya Bu. Jadi Ibu tidak perlu cemas, tidak perlu khawatir. Untuk merawat bayi juga dibantu dengan suami ya Ibu. Iya. Jadi Ibu tidak perlu khawatir tentang ASI Ibu yang baru keluar sedikit. Nah untuk cara membantu pengeluaran ASI juga, Ibu bisa menyusui bayinya 2-3 jam sekali ya Bu. Karena dengan sering menyusui bayi itu pun nanti ASI akan cepat untuk lancar keluarnya. Jadi jangan karena ASInya tidak keluar, bayinya tidak disusui ya Bu, itu nanti akan bertambah tidak baik untuk ASI Ibu. Kemudian Ibu juga harus makan makanan yang bergizi dan seimbang seperti daging merah, sayuran hijau, kemudian minum cukup air minimal 2-3 liter per hari. Kemudian Ibu juga harus istirahat yang cukup, tidak boleh terlalu stres ataupun cemas terhadap kondisi bayi dan Ibu. Dengan Ibu stres dan bertambah cemas itu nantinya akan memperburuk keadaan Ibu dan juga berpengaruh kepada bayi ya Bu. Nanti tanda-tanda bayi kecukupan ASI itu bayinya tidak akan rewel, setelah menyusui bayi pasti tertidur karena sudah merasa kenyang. Kemudian frekuensi buang air kecilnya juga akan semakin sering ya Bu. Untuk kondisi Ibu yang lemas juga mudah lelah itu wajar karena baru 3 hari ya Bu ya. Iya. Yang baru beradaptasi juga dengan masa nifas Ibu. Jadi itu adalah hal yang wajar. Yang penting Ibu tidak perlu cemas, tidak perlu khawatir, cukup istirahat yang cukup dan juga menyusui bayinya secara rutin 2 kali sehari. 2 jam sekali. Ada yang mau ditanyakan lagi Bu?